Selamat siang semuanya, semoga berbahagia dan selalu berjumpa dengan hal kebaikan dalam vibrasi kebaikan setiap harinya. Ya, hari ini kita akan terbang ke Jambi tepatnya ya. Nah, dan berkenalan dengan seorang sosok yang luar biasa. Saya mengenalnya sudah lama sekali dari masih sekolah kayaknya, dari kuliah ya. Ya. Dan sekarang sudah berhasil menjadi manusia. Ya, seperti apa ya? Kita undang. Halo Indri, selamat Halo Su, siang. siang Su, Amitofo Su. Iya, Amitofo. Kedengeran musiknya nggak? Enggak Su. Enggak ya, oke, bagus. Oh, ada kecil sih Su suaranya. Iya, apa-apa. Buat pengantar bobo. Iya, apa kabar Indri? Baik Su, kabar Su gimana Su? Ya, aduh, dingin di sini panas-panas, nggak jelas. Hujan terus tiap hari di Bandung. Iya. Mau ngucapin Oh, selamat ya Su, telah menjadi kepala biara ya. Sama Su. olah, Kyonghi Su. biasa. Tionghi. Oh, dia di kepala di Tionghi. Makin berat tugasnya. Susah hese jasa. Su pasti Mendingan bisa jadi yang lah. biasa-biasa. Kalau yang biasa-biasa kan cuma datang ceramah doang, nggak ada yang Iya, iya. dipusingin. Ya, jadi kapan mau cukur? Belum Su. Jangan lama-lama. Iya, Belum Indri, apa kepikiran Su. kabar Indri? Baik-baik Sekarang Su. ngapain aja nih kegiatannya? Ya kerja sambil ngevlog Su. Ah iya, kerjanya masih itu asuransi bilangnya masih ya, sama ya. Masih Su, masih di bidang asuransi. Wah, mobil ya, Enggak, saya asuransi umum. AIA Su. Oh iya sekarang, iya, udah lumayan lah kalau banyak kenalan. Dulu sempet Lumayan di Su. mobil ya, kalau nggak salah ya, di mobil. Iya Su, di sales mobil. Sempat. Iya, hello. Terus sekarang jadi vlogger. Vlogger itu jadi vlogger itu food. Kamu diminta atau memang kita mempromosikan sendiri atau mereka nanti kasih gimana? Kalau Mau food sendiri blogger, Su, mau kita pengennya yang ini sendiri. sendiri, ini Iya, sendiri, kita promosin sendiri. iya. Nggak ada dari Nggak mereka ada belum request, ada nggak ada ini, Su. Jadi saya nggak memang ada. cari yang memang cukup top, memang ramai Hmm. itu. Nah, saya review Su, bantu promosi yang Oh, kalau yang dari ini restoran atau food gitu nggak kuliner belum masuk ke kuliner. belum Su. Hmm. Jadi hanya Kalau enjoy restoran sendiri, belum. makan sendiri gitu ya, minum sendiri. Enjoy juga sih ya. Nah, terus follower udah makin banyak ya. Iya Su, mulai bertambah secara perlahan Su. Hmm. Mending kita konsisten buat videonya, nanti akan datang sendiri subscribernya Su. Oh ya, konsisten ya. Itu masuk ke Iya. YouTube juga, berarti YouTuber juga ya. Maksudnya apa Su? Ah, jadi YouTuber juga berarti. Iya. Masuk ke YouTube. Hmm. Udah ada dapat penghargaan atau apa dari YouTube. Untuk sekarang ini belum Su. Kan kita Berarti harus mendingan minimal bikin pencapaiannya. Ada targetnya Suhu. bikin konten yang kayak dulu-dulu aja itu. Seru-seru. Video-video. Iya. Video-video atau kayak gini, vibrasi, talk show. Mulai kita geser-geser gitu. Saya Ah, mau cuman di cari grup. grupnya agak susah Su, cari yang benar-benar Oh ya. konsistennya itu. Oh ya, memang konsistensi itu adalah penting ya. Nah, Iya Su. Indri, cerita-cerita pengalaman waktu dulu sekolah di luar. Karena kayaknya kamu kan asik juga tuh di luar. Jalan sendiri, blogger sendiri juga. Kan jadi food blogger kan emang asalnya dari luar kan? Dari waktu dulu sekolah di Sebelumnya luar. ya dari industri sudah ada, cuma nggak begitu ditekunin. Cuman pas di Ah, sana ada sih, kalau ada kesempatan saya sambil rekam-rekam Su. Jadi buat video. dulu di Guangzhou ya? Iya di Di Guangzhou mana ya Su. dulu? Di Guangzhou ya. Berapa lama di Guangzhou tuh? Hampir Oh, setahun Su. oh cukup setahun. Cukup nggak? Su aja 2 tahun nggak Sebenarnya cukup. ini nggak cukup Su.
Nggak cukup kan? Tapi Nah, dapat programnya cuma 1 tahun, Su. oh itu programnya. Iya, program beasiswa, Nggak Su. ada ikatan kontrak juga. Setelah itu harus jadi guru atau jadi apa? Nggak ada, bebas lepas. Gak ada, Su. Paling Hmm. kita bantu-bantu yang di wihara sekolah Mandarin. Karena kan saya Iya. perwakilan dari situ juga, Su. Dari wihara Amarta yang sekolah Mandarinnya. Oh, betul. Jadi, apa bedanya setelah keluar sama sebelum keluar? Setelah Pandangan. keluar sampai sana, jadi lebih bersyukur, Su. Kalau Mm, terlahir di Indonesia, mm, di sana jauh lebih susah lagi ya. mm. Kehidupannya pun, maupun di sekolahnya juga gitu. Jadi bersyukur banget mengetahui sistem sekolahnya di sana, dan saya compare dengan saya dulu sekolah di Indonesia, itu Santai perubahan banget Jambi, ya. Su. Santai banget. Santai banget. Sedangkan kalau orang Cungko itu kayaknya kalau nggak dia lulus ranking atau berprestasi, aduh kayaknya mereka nggak puas. Dan hidupnya setiap hari buku ya. Iya, Bisa Su. sampai lihat di mana-mana kan mereka belajar terus itu. Belajar Bawa buku benar serius sampai kemana-mana. malam juga serius belajar terus. Kebetulan saya kan Dulu, masuknya ah, sekolah, Su, bukan ah, universitas. Seperti sekolah itu seperti ya kalau di SMK ya Indonesia, asrama. Hmm. kejuruan. Jadi kejuruan untuk menjadi guru TK, Su. Oh, Nah, sekolahnya pun dari pagi sampai sore dan ada kelas malam lagi, Su. Kalau yang tinggal di asrama. pagi, sore, malamnya masih dibuka kelas lagi buat yang asrama. Ya, Terus terus itu kan dia untuk ada orang asrama, Su. orang luar Jadi atau cuma orang lokal? Apa gabung banyak kan waktu kamu? sebenarnya sekolah lokal, Suhu, cuman dia ada Hmm. buka kelas satu khusus untuk warga asing, program dari Hmm. pemerintah, jadi diwajibkan, jadi Yes. dia mesti terima. Kan kebetulan ini sekolah pemerintah juga, Suhu. Ya. Nah, jadi dia buka 1 atau 2 kelas, tergantung kuotanya, untuk khusus warga asing diajarkan bahasa asing, bahasa Mandarin, dan bagaimana kita menjadi guru TK, tips-tipsnya TK. gitu. Ya, Dan asramanya khusus asing atau gabung sama dengan mereka? asramanya kalau wanita gabung sama yang orang Cungkuanya, Cungko. Su. Terus kalau yang kita kebetulan cowok, kita pisah. Karena kebetulan saya datang ini ke sekolah, itu semua muridnya pada saat angkatan saya itu 100% wanita, Suhu. Iya, Nyelip dong di iya, Pantai jadi Bahagia. seperti kalau di dongeng itu yang seperti film Sunggokong, masuk ke negeri wanita. Oh. Yang guru Seru paling dong. cuma ada pria, yang pria itu misalnya ya cuma ada guru atau OB sekolah, Su. Jadi kamu Lebih, nyempil. ya, Jadi tinggalnya di luar pasti dong. di luar ya. Kita cowok ada total 10, Su, dari luar. Jadi di 10 sekolah kebetulan dia ada beli satu asrama, bukan asrama ya, rumah kecil. susun di sana, kecil, Ya, kasih kita masukin sana. Nah, untuk yang 5-5 kali. khusus cowok, ya terbagi Satu lima kamar lima. berapa orang? 5-5, iya. Nah, tempat rumah saya ada 2 kamar, Su. Jadi ada yang isi 3, ada yang isi 2. Oh, Gitu. Sama satu lagi juga iya. gitu. Nah, Kamu kita kebagian yang 2 sekolahnya, apa kebagian yang 3? kebetulan saya kebagiannya 3, Su. Oh, 3. Ya, Iya. saya dapat yang Tafancen, kamar besar dari 3. Kalau saya Fancen ada yang isi 2 gitu. Tapi kalau di asramanya itu ya begitu ya. Semuanya 6 orang atau 10 orang ya di asrama ya. Dan Ya, masing-masing belajar melulu ya kerjanya kalau gabung sama orang Cungko. Ada cerita dari um, teman-teman cewekmu. ada, Hmm. Su. Jadi kalau yang sekamar, dia memang Indonesia sama Indonesia, Su. Jadi nggak campur sama Congko. Paling beda di lantai aja. Cuman mereka ya tahu lah kurang lebih kegiatannya. Kalau orang Hmm. Cungko itu jarang mandi, Su. Iya Jadi betul. mandi cuma makin malam. Habis itu kadang mereka langsung Malam. pakai seragam sekolah lagi, nggak ganti baju. Terus pagi cuman Iya. cuci muka aja, Su. Nah, Hmm. gitu. Kalau Indonesia beda, bangun pagi tetap mandi, dan malam mandi Mandi. lagi. Tetap Iya. mesti 2 Dan kita kali. dibilang boros. Kita dibilang boros. Termasuk Tongchen Iya. juga masih 2 kali, Su. Pas musim dingin, kita masih kebiasaan 2 kali. Tapi lama-lama nggak tahan, Su. Akhirnya sekali. Iya betul. Karena Karena kalau kalau, musim dingin sih memang nggak ada keringat juga, terus juga enak ya kan. Kalau musim panas baru sopulia ya.
Iya, Musim panas panas banget luar suhu. biasa. Cuma Panas kalau sekali. keseringan mandi dari gatal suhu badannya. Kalau di Gatel musim ya. dingin, ya kering. Kalau kita makin Oh kering kering, gitu. kancau. Ya betul, kering. Apalagi kan kalian di Nanfang. Nanfang itu kan selatan dingin, nggak tahu dingin. Iya, nggak. Masih ada matahari. Kalau di Beijing kan itu benar-benar minus. Iya, minus Iya. ada saljunya. Kalau kita nggak ada salju, Tuh cuma kata dapat Cilili jorok efek-efek. amat, jorok amat. Iya, dan memang mereka kamar mandinya juga umum, terbuka semua ya, nggak ada kamar-kamarnya ya. Kalau di asrama rame-rame mandinya. Ya, udah Kalau cewek biasa saya kurang mereka. tahu sih. Kalau Hmm. cowok masih satu-satu kan kebetulan rumah Kan susun. kalian apartemen, iya rumah susun. Kalian di asrama, iya. Makanya kadang-kadang kita beruntung bisa lahir di sini. Tapi semangat hidup mereka itu untuk bisa masuk sekolah itu luar biasa. Makanya mereka menganggap sekolah adalah segalanya. Jadi bayangin, Iya, so. dulu Beijing Taxie, Tsinghua Taxie. Kalau nggak bisa masuk situ, ada yang bunuh diri. Waduh. Saking kepinginnya untuk masuk sekolah besar atau sekolah bagus ya. Dan sekolah Lian Hetasia itu juga kategorinya sekolah favorit lah selain yang besar. Jadi kita bisa lihat tuh. Kalau pagi-pagi saya kan suka jalan kaki ya kalau mau ke sekolah ya ke BLCU itu Iya, lewatin motong jalan lewat Lian He. Waduh, nggak ada yang nggak belajar. sampai bawa Siang, buku semua. pagi, belajar semua, pakai buku, pakai earphone, dengerin. Apalagi mereka yang belajar bahasa asing. Karena waktu itu kan mau Olimpiade tuh. Olimpiade di Beijing ya. Waktu itu tahun Iya, iya. 2000 berapa? 2002 apa? 2002 Ya kalau nggak salah. 2003. 2003 ya Olimpiadenya ya. Itu wah semua pada belajar bahasa asing. Karena mereka mau jadi volunteer kan. Volunteer dan segala macam. Karena itu bagi mereka adalah kesempatan yang luar biasa. Itu setiap hari di bis atau di mana ngomong latihan bahasa Inggris. Ah, Kesempatan besar Tsinghua tuh. University Kenangan Indah. Emang pernah sekolah di Tsinghua? Unik. Oh, itu dari tempat saya Tsinghua lumayan juga agak agak jauh, tapi ya jauh lah lumayan. Cuma enak di sana makanannya enak-enak. Di Beijing Terus enak sih ya. Beijing ya cuma berminyak. Enakan Guangzhou kalau makanan ya. Iya, masih Kalau di Beijing dingin semua. semuanya ampun minyak semua makanannya. Nah, jadi kita bisa katakan orang tua bagaimana orang tua ketika kamu di luar dan ada kangen nggak tiap hari diteleponin? Kebetulan orang tua support. Kalau kangen Hmm. tiap hari sih enggak lah, paling seminggu atau 2 minggu sekali ditelepon suruh tanya kabar gimana gitu. Hmm. Ah, makanya cukup nggak ditanyai. Iya makan cukup cukup lah ya murah-murah kan kalau di sana Ya, Bangkok. masuk Hmm. masih oke lah su, makanya mirip ya seperti di Jakarta tuh. Harga-harganya Hmm. seperti nasi goreng tuh 10 kuai ya kita 20.000 lah su. Ya noban. Dulu masih murah saya 2 kuai. Wah, lebih murah lagi su. Iya. Dua Nah, kuai jadi apalagi kalau kurs itu kita masih lebih rendah ya su ya. Lebih rendah 1000 lagi dulu kursnya. masih 1300 masih 1000-an lah. Waduh, Murah. enak banget su. Iya puas. Barang banyak 2 kuai kayak batu-batuan, liontin apa segala macam. Dulu itu masih harganya FIFA kan, jadi murah-murah. Jadi dulu rasanya kayaknya murah begitu datang lagi udah di 2000. Barangnya masih murah juga tapi di Indonesia jadi mahal. Ongkos kirim sama mau kan mau untung juga su. Iya. Jadi ya pengalaman kita ya ketika kita bersama di luar. Ada cerita-cerita lucu nggak selama di sana? Bisa di-sharing. Kalau Cerita seru. cerita ada saya pengalaman saya bersyukur banget ya mungkin karena berkat bantu selama sebelumnya bagian berhubungan dengan makanan dana makan sih ya. Ini nggak tahu dari mbak Ah. atau bantu yang di wihara bagian konsumsi. Kebetulan saya sebelum ke sana kan ada sedikit kepo tuh di sosmed ya cari teman yang warga Hmm. asing. Nah kebetulan dapat orang Hong Kong. Hong Uh, Kong. Yang ya Kang. terus dia bilang nanti kalau ada ke Cina kabarin aja. Kebetulan pas saya di Hmm. Cina saya kabarin dan ada waktu dia pas itu kebetulan ada pekerjaan jobnya di Guangzhou. Nah, Oh. dia ajak ketemu, terus saya ketemu lah. Kan mungkin dia juga masuk senang ketemu warga asing kan. Nah, udah ketemu itu saya dijamu makan su, dijamu makan di hotel Warga berbintang asing tapi 5 su. mukanya kok sama.
Warga asing kok mukanya sama ya katanya. Mirip-mirip. Fit juga. Terus Ya, bintang 5 di hotel mana? hotelnya Di, dekat Guangzhou Canton Fair Su. Yang Canton Fair itu oh, daerah dekat situ. pameran, ya. Ya, lobbynya aja di lantai sekian berapa gitu, termasuk gede. Saya datang, diajak duduk dulu di seperti Sky Lounge-nya gitu, ada makan-makan, disuruh makan kan. Pas kebetulan ada temannya juga, teman bisnisnya kita. Jadi saya sambil nunggu, setelah itu diajak makan lagi. Wah, saya terkejut. Nah, ini bukannya sudah makan ya, kirain. Karena dari sekolah itu free makan kan, Su. Nah, terus diajak lagi ke makan di restoran hotelnya. Setiap makanan datang itu dijelasin sama VUY-nya, pelayannya, Su. Apa ini? Jelasin. Wah, Gitu. saya terkejut ini kan. Wah, ini apa memang fasilitas bintang 5 ya gitu ya, datang jamu makan, jamu makan. Nah, nggak sengaja saya lihat menu yang datang itu, pas itu ada di table itu ada satu kayak gambar mini kecil tuh yang promosi-promo, ada apa menu apa yang spesial. Nah, itu Iya. harganya tuh cukup tinggi, Su. Dan saya pas lagi Berapa? makan-makan, ya ditanyain, kamu tahu nggak itu kan ada satu salad datang, Su, terakhir. Salad itu ada pakai asap-asap, Su, efek-efek asap gitu. Wah, Oh. keren banget. Oh, yang pakai Nah, es, pakai ya, asapnya dari es itu apa? ya mungkin biang Biang es es gitu ya, kan. biang es. Iya, iya. Pakai asap, terus ada satu di pojok kiri itu ada seperti agar-agar. Saya kira itu memang agar-agar. Terus ditanya dia, kamu tahu nggak itu apa? Saya bilang, nggak tahu kan. Jadi kasih tahu itu Yenwo, itu walet. Oh, Nah, jadi dalam hati saya terkejut kali. Waduh, ini kalau di makan Jambi ada banyak. pakai salad pakai walet pasti ya mahal banget harganya. Mahal, Apalagi iya. hotel berbintang Iya, 5 kan di Cungkuo iya. gini. Nah, dalam hati saya bersyukur nih eh, bisa punya kesempatan dapat makan mewah. Mungkin itu makanan termewah yang pernah saya dapat ya, Su ya. Hmm, Nah, iya. saat lihat itu menu ini bisa jadi satu orang aja bisa habis 1 juta, Su, per orang makanannya. Hmm. Nah, itu jadi saya merasa bersyukur banget ini karena baik saya mungkin berbuah berkat ada bantu-bantu secara melalui makanan ya, tindakan makan, Iya, bantu atau apa juga bantu saya di bagian atas sila saya suka bantunya bagian konsumsi, Su, kebetulan. ya, Nah, Sintang. Nah, karena saya pernah dulu pengalaman merasakan gimana saatnya lapar, pingin makan, nggak ada makanan, Su. Jadi saya bertekad ingin bantu dalam hal makanan, Su, di fokus di sana. Jadi ya dapat juga Pantesan sampai fasilitas itu. blogernya aja blog makanan supaya menghargai kita makanan. Tapi Ya, selama jadi blogger belum dikirimin makanan ya. Nanti Nang Syuang kirimin makanan. CC, Su. Paling kalau Iya. ada itu kadang dapat gratis, Su. Saya review karena dia nggak mau terima bayaran. Ya, karena Hmm. baiknya gitu paling. Dia bilang nggak usah lah gratis gitu, dia karena udah ya dia merasa ada kasih feedbacknya ke dia juga kan, bantu Hmm. promosiin. Ya, Nah, itu jadi di hal Guangzhou baik yang saya temanmu itu terima. baik banget ya. Ya, itu Baik ya. baru pertama kali ketemu, Su, sebenarnya. Kenal di Hong Kong. Ya, Orang dari Hong Kong, sampai orang Hong dia Kong. orang Hong Kong, pernah Iya. ke Jakarta juga, Su. Oh, pernah ke Dia Jakarta. pekerjaannya itu sebagai kayak trainer untuk hotel-hotel, bagaimana untuk meningkatkan omset hotel. Oh. Nah, kebetulan dia di Oh, ya wajar. Jadi pelayanan buat dia tuh udah ya yang mungkin servis servis dari jangan-jangan. hotel. Jadi Iya. saya bilang terima kasih ke dia, bilang nggak usah terima kasih saya, bilang aja ke bosnya hotel gitu. Berarti Jadi itu food blogger juga dia? Food enggak, Su, blogger dia juga atau enggak? Enggak ya? enggak, dia memang Nah, pekerjaannya dia, trainer, Su, trainer hotel. trainer Itu ya. bisa belajar tuh. Bisa belajar sama beliau itu. Cara-cara gimana kita bisa jadi trainer dan juga bisa presentasi. Kan ada satu tayangan CNN juga. Dia khusus Iya, Su. untuk survei apa hotel-hotel, review hotel. Oh, mana tahu, Dri. Iya, Su. Wah, ini ada Coach Michael Sanjaya. Wah, itu Coach bisa hadir bersama kita ya. Nah, bisa bersama-sama nanti kita melihat bahwa di dalam apapun peluang itu pasti bisa. Terutama blogger. Dari dulu blogernya belum begitu rame, sekarang sudah begitu rame. Harus ada Iya, Su. kemajuan, harus ada progres. Dan juga sebenarnya ya di dalam menu-menu sekarang ini adalah menu friendship yang paling kita butuhkan dibanding daripada menu makanan. Ya, Karena Anda bisa lihat pertemanan. makanan apapun dilihat dari pertemanannya. Jadi ketika dia banyak teman, banyak yang dukung, dan kita ngajuin apapun mereka pasti bisa dukung. Ya, itu dia.
Hari ini kenapa Ya, panas sekali ya? Jambi sama panas ya nggak? juga. Panas juga Panas su ya? akhir-akhir ini. Iya, Oh, panas ini. Saya sampai global bawa warming kipas su. ini. Iya. Jadi, ada Iya su. pengalaman apa sama ini teman yang paling dekat, teman yang paling dekat selama di Guangzhou dari bukan orang Indo selama kamu berada di sini? Kalau bukan orang Indo, ada su, atau teman Malaysia. Hmm. Dia juga ke sana belajar, tapi dia lebih fokus mau belajar ininya, teknik dari gurunya su. Karena Mandarinnya dari Malaysia itu sudah lumayan, sudah pro gitu Hmm. kan. Hmm. Nah, dia ya saya merasa berteman sama dia ada itu lebih cimpunya lebih bagus tuh, lebih cepat kemajuannya karena Oh, otomatis bagus saya ya. mesti bicara menggunakan bahasa Mandarin. Jadi saya nggak menggunakan Iya. coba bahasa Melayu su. Nah, terus saya sering ngobrol sama dia terus pada saat terakhir ujian dia juga bantu ajarin saya su apa yang kurang Hmm. bisa di mana dia bimbing saya bantu. Nah, terus ada juga pas magang dia juga bantu gitu. Jadi lebih banyak lah dapat pengalamannya bisa Jadi, kenal kebudayaan orang luar juga su terus jadi kan Mandarinnya kita lebih cepat sebelumnya belum kenal sebelumnya, belum kenal, belum terus kenal su apalagi beda negara gitu. Itu yang seru gitu iya kadang-kadang. Begitu beda negara, begitu kita kenal ngomong seadanya ya, kan Mandarin belum begitu bagus juga. Ngomong iya seadanya, tapi kita bisa kayak saudara, bisa kayak gimana gitu. Itu unik ya perasaan-perasaan seperti itu ya. iya seru banget su jadi bisa uh, saling mengenal lah kebudayaannya kebiasaannya gimana saling meledek juga bahasa bahasanya jadi seperti teman ada yang dari Kamboja Laos Hmm. kan bahasanya mirip-mirip Thailand su jadi sekali pleset-plesetin gaya-gaya Thailand kayak gitu Atau jangan melambai-melambai, hawadikap. terus Iya. mereka pun juga tertarik belajar bahasa Indonesia su ada yang dia nyanyi lagu Indonesia juga ada su Oh, gitu. Sampai sekarang masih kontak nggak sama mereka-mereka? paling saya ada yang sama Malaysia su lebih akrabnya dia yang di Malaysia jadi ada saling Oke. kontak gitu ya Hmm. paling ada pun juga oh sama yang Cungkuo tuh orang Cungkuo Cungkuo Ya, Tungsinya nah itu masih ada kontak tuh sekarang saya nanya-nanya ada ngobrol hanya kondisi corona karena gimana udah aman ya betul ya di Cungko ya. iya udah ketemu Bener-bener udah nggak bisa pakai masker. sudah enggak su nggak pakai masker nggak ada kewajiban setelah kita kalau mau pakai boleh nggak pakai juga nggak apa-apa mereka sudah Udah nggak vaksin. ada ya sudah aman su gitu cuman Padahal pada di saat sana itu awal. awal-awal Hmm. itu kehabisan masker dulu. Jadi ada yang satu Ya. Potong C itu cari ke saya minta dibantu kirimin masker ke sana pas di awal yang di Guangzhou. Hmm. Tempat Nah, kamu kirim. kebetulan adik saya ada bantu di sekolah Papua itu dia ada pengurusan tuh bantu kirim masker. Maskernya gratis, cuman kena Hmm. cas biaya pengiriman aja. Hmm. Nah, jadi saya take over ke kasih adik saya yang di Hmm. sekolah Papua. Nah, dia yang handle ada bantu kirim su ke sana. Emang ada. Pada saat awal kan mereka Terus masih selama butuh. waktu mereka pandemi itu sekolah juga tutup semua Tutup su. yang Kebetulan saya orang data Cungko. cari informasi yang angkatan di bawah saya, Iya. mereka sekolah ditiadakan langsung. Nah, jadi suruh di asrama semua. Kebetulan Hmm. kepala sekolahnya kan, jadi setiap hari ngantarin sayur su, sayur mentah. So, kita anak-anak masak sendiri, Oh, katanya masak gitu kan. sendiri, makan Ya, sendiri, bagi sendiri. Gak boleh nah keluar aja ya. nggak boleh keluar su. Memang. Padahal pada situ masih yang di Wuhan karantina, Guangzhou belum kan, tapi untuk mencegah aja. Ya, untuk mencegah. Saya juga Akhirnya dulu 2003 ya, 2003 yang zaman SARS juga. Waduh, itu udah kayak kota mati Beijing. Jadi waktu sekolah di sana sempat panik karena SARS itu tiba-tiba dadakan langsung menyebar kan. iya betul. Dan kondisinya kita mau pergi kemana-mana, lagi itu mau belanja ya. Nekat orang Indo kan karena fasilitas pasar sepi dan berapapun dijual harganya. Kita beli barang-barang yang bagus-bagus itu bisa ditawar sampai murah gitu. Dan akhirnya kita naik kereta kayak orang on sendirian doang, nggak ada orang.
private sih. Iya, kereta private MRT yang nggak pernah sepi kan, tiba-tiba jadi sepi banget. Terus jadi Waduh, naik apapun. iya, Dulu kita nggak mikir masih dalam keadaan bahaya gitu, karena kita nggak ngerti stasiun itu apa. Orang bilang Feitien, Feitien, jalanan sepi, semua sepi. Tapi jadi bagusnya ya, kita baru lihat Cungko yang jorok itu bisa berubah loh. Bisa jadi mereka lebih peduli higien, semprot-semprot, bis aja tiangnya dilapin, semua iya, iya, dilapin. Jadi yang bersih lebih banget. bersih. Terus nggak ada orang yang biasanya wah gitu nggak ada lagi. Yang ngerokok juga nggak ada. Bener-bener loh bisa turut patuh. Ngerokok pun tidak ada pada saat itu. Jadi, karena kan itu menyerang menyerang paru-paru ya. Nah, jadi kayaknya langsung bersih, suasana awan juga biru. Coba kita nggak tahan juga disuruh pulang semuanya. Nah, itu akhirnya kita pulang. Kalau orang Iya, Cungko dan memang lebih nurut ke pemerintahnya suhu. mereka hukum Iya, menjalani semuanya. Hmm. ya lebih. Makanya dikatakan mereka tidak beragama, tapi hidupnya itu udah seperti orang beragama. Kayak misalnya diskotik tidak boleh buat orang Cungko. Itu nggak ada yang orang Cungko yang berani masuk dan segala macam, nurut gitu kan. Terus kayak macam-macam lah hukumnya itu tegak banget dan mereka jalanin hidup ya kalau nggak belajar dan segala macam bener-bener buat nikmati paling mabok-mabokan masih adalah habis makan pesta ya kayak gitu. Yang lainnya Iya, sih so. di luar itu udah tertib ya. Tapi so. Udah memang Tapi lebih nggak tahu jauh kak lebih bersih sekarang. lebih bersih ya betul. Iya. Terus apa nih pengalaman yang mau dibagikan tentang kebaikan selama kamu melihat di Guangzhou? Kita sekarang masih fokus di Guangzhou. Kebanyakan ya mungkin kebetulan saya dari program sekolah itu ada kasih kita bawa jalan-jalan juga suhu. Jadi Hmm. dapat selain belajar Mandarin kita dibawa belajar kebudayaan Cina juga, dibawa jalan-jalan. Dan itu semuanya gratis suhu, termasuk dari penginapan, transport semuanya gratis. Masuk makannya pun dijamu yang luar biasa juga suhu. Dan Iya sayurnya karena pun program dikasih pesen, pemerintah ya, government program ya. ya dikasih makan itu pun gurunya memesankan sayurnya pun yang banyak suhu sampai ya kita Indonesia Kenyang. jarang makan banyak sayur sih. Kenyang banget suhu sampai banyak-banyak bumazir. Dan besoknya masih terulang sama lagi suhu. Ya kalau orang Indo kan cuma ayam, ikan, semua daging. Ya, paling ya dua Sayurnya kan tiga kalau menu. Cungko, Ya, iya, di Cungko 10 minimal, 10 menu keluar. ya dipesenin sampai sebanyak itu ada 10 su, sampai kita semua Iya. kewalahan untuk menghabiskannya. Dan itu tetap terulang lagi besoknya lagi dipesenin juga. Harus, udah ada pesanan itu kan paket. Mungkin memang udah Nah, tradisinya ya su ya untuk menjamu tamu gitu mungkin. Ya Guangzhou itu paling seru dibawa kemana? Temple atau mall atau Pukung, istana? kebetulan guru banyak kan bawa ke museum su, jadi nggak bawa ke mall, mall nggak dibawa, cuma kasih tahu cara cara pakai MRT gimana, naik bus gimana, Hmm. nah, itu Hmm. aja. Selebihnya kalau ke mall cari jalan sendiri. Paling event ya, ada pameran lukisan itu diajak suhu, ada terus ada opera diajak. Nah, jadi dikasih tahu opera-opera Cina gitu. Itulah. Ya, Betah di terus ada dalam. betah betah suhu. Wow. Suaranya tapi hebat ya mereka ya, Iya, suaranya ya coba suhu. hebat. Nggak pakai mic loh. Kalau Betul opera betul. bener itu nggak pakai mikrofon. Iya, itu suara harus bisa menggelegar. Jadi mengenal budaya sendiri, katanya orang orang Fujian, orang Hokkien, orang Teochew, tapi kita nggak tahu budaya sendiri di sana gimana. Dan sekarang memang udah banyak perubahan. Nah, jadi mau nyari budaya yang kayak gimana, budaya yang zaman dulu ya paling bisa disaksikan lewat film, video. Iya. Budaya sekarang udah berbeda, lebih modern. Nah, jauh. Oke, kita kembali ke Jambi. Jadi pulang dari itu 1 tahun, kamu ngapain? Bantu-bantu Jambi. Bantu bantu paling secara desain su. Banyak kan saya bantu kalau ada betul bantuan desain, saya bisa Oh saya ya, bantu su. desain. Ya, Iya. karena basic dulu kuliah bagian desain. Kebetulan Ya, dulu kuliah Amarta, di Untar ya. iya di Hmm. Untar. Amarta kebetulan masih kurang tenaga untuk yang bantuin desain su. Ada sih ada sekarang sudah mulai bertambah, ada beberapa yang udah bisa mulai desain. Iya. Indri juga pernah jadi ketua juga kan? Gak mau aja ya. Iya su, ketua satu periode lah. Iya, jadi ya inilah kebaikan yang pernah kita bawa
kebaikan yang pernah kita lakukan ternyata akan terus berbuah. Dan Pasti sekarang berbuah, Su. gimana? Lancar-lancar aja semuanya, pekerjaan atau apa, apalagi dapat bosnya baik banget ya. Kebetulan ya bersyukur saya dapat bos yang lumayan baik, bukan lumayan lagi, baik banget Su kepada saya. Iya. Jadi enak, saya benar-benar dibimbing juga, dimentorin. Jadi sangat bersyukur sekali. Saya terjun di dunia ini, bisnis ini, dibimbing. Gitu, mau jalani hobi juga saya disupport. Intinya kamu harus mesti sukses gitu, dibilang gitu kan. Ya, karena kesuksesan adalah kita sendiri yang menciptakan dan karma baik kita atau kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi tidak ada hasil kemudian itu yang kosong kalau kita tidak berbuang dari sekarang. Jadi semuanya ada sebab dan akibat. Apa yang kita dapatkan saat ini pasti yang dulunya pernah kita dapatkan. Nah itulah yang pernah kita tanam, pernah kita lakukan. Jadi yang intinya adalah terus jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Betul, Su. Ya, Jadi hari saya ini benar-benar panas ya. panas banget sih. Gak hidupin AC ya, Su? Hidupin. AC hidup. AC hidup. Masih. Kemarin dingin. Hari ini panas. Luar biasa. Ya, mungkin, ya apapun itu. Itulah cuaca sekarang, Su. Iya, cuacanya benar-benar ekstrim. Kemarin dingin. Kemarin dari pagi sampai malam dingin sekali. Enak dong kemarin, Su. Enak, adem. Jadi saya percaya Su, untuk yang hukum karma, kita siapapun percaya nggak percaya tetap ada itu hukum karma. Apapun yang kita lakukan kecil tetap akan berbuah suatu saat. Jadi kebetulan ya seperti saya juga dulu pas pekerjaan lama sebelum saya ke Guangzhou itu di kantor lama itu saya dapat teman baik juga. Dia hobinya traktir makan, Su. Pergi makan dia selalu yang bayar. 90% dia yang bayar. Dan pergi nonton pun dia yang bayar juga, Su. Nah, saya bersyukur berarti saya hanya flashback saja. Mungkin ini berkat karma baik saya ya, mungkin yang dulu pernah bantu bagian konsumsi. Dulu juga pernah bantu Atasila di puncak dari Damayanti Utara ya. Nah, itu. Jadi benar-benar saya sudah merasakan karma baik yang saya tanam dulu. Ya. Jadi jangan pernah putus berbuat kebaikan. Betul. Nah, dulu bukannya gabung sama si Sandi juga? Sandi. Siapa namanya? Iya, ada Sandi pas masih aktif ya, di pas SMA gitu, Sandi, ada Husin juga, rombongan sendiri. Sekarang sudah Wijaya kemana nih si ini Wijaya, Andre Wijaya? Ada di Jakarta, Su. Iya, dia sekarang boleh cerita sedikit, Dri, tentang Andre kan. Kemarin kan Andre udah kita ajak live, dia cerita perubahan hidupnya. Dan kamu kan teman yang paling close dari kuliah, bisa tahu betul-betul. Karena kalau saya yang cerita kan saya nggak terlalu dekat gitu. Nah, sebenarnya dia mau gabung sama kita nih. Baik, Su, baik banget menurut saya. Dan kalau saya lihat sekarang itu memang perubahannya drastis banget. Dari yang dulu pada saat kuliah sama sekarang tuh sangat berbeda. Dia dulu pada saat kuliah itu orang yang pemalu ya, Su. Pemalu banget, minder. Iya. Dia tapi dia keunggulan dia memiliki kepintaran lah ya, Su. Memang hanya kepedeannya kurang. Nah, sejak masuk tuh terjun ke dunia kerja, dia ikutin training. Nah, sekarang dari jauh lebih pede, Su. Jadi trainer malah sekarang dia. Ya, dan banyak yang mendapat manfaat dari dia, luar biasa. Jadi people can change ya. Iya, bisa berubah dari yang nggak bisa saya pendiam, pemalu, sebenarnya nggak ada sih. Pasti bisa semua. Karena saya pakai prinsipnya gini, selagi dia masih makan nasi, saya makan nasi, dia bisa, saya bisa, Su. Kecuali dia nggak makan nasi lagi, makan beling atau gimana, itu baru saya nggak bisa. Makan burger, bro. Iya, makan burger. Nah, jadi memang betul. Siapa? Meka Sugianto. Sama tuh Susi Indri juga. Oh, kenal ya? Meka Sugianto. Sugianto, temenmu ya? Nggak gitu inget, Su. Gitu ingat. Iya, jadi ternyata waktu cepat banget. Dulu kita sama-sama, dulu kita belajar, dulu kita
berjuang, dan sekarang kalian sudah pada kerja, sudah pada menapaki jalan sendiri. Tentang jodoh nih. Oh, teman SMA lo, teman SMA. Nah, cobalah undang ya. Masa teman SMA dilupakan? Mana mereka? Udah jarang ketemu teman SMA, Su. Oh Sih ya? kalau lihat fotonya mungkin ingat, Su. SMA-mu kan di Jambi toh? Iya, Su. Karena Iya. sebagian sudah ada yang pencar-pencar. Ada yang ke Batam, ada juga ke Jakarta. Gitu. Ya, Jadi betul. nggak Kuliah udah di jarang ketemu. Untar. Luntar. Kenangan masa kuliah apa? Waktu di Kuangco juga nggak ada ikut OBM ya, Organisasi Buddhis Manggala ya? Cuma ikut Nggak sempet ya? kebaktiannya aja, Su. Ada ikut Kebaktiannya aja, kebaktian. ada ikut Ya. baktian. Kalau mau ikut Ada teman, organisasi nggak bisa karena pendek nggak singkat sempat. waktunya. Terus kita Iya. kan di asrama ada jamnya, Su. Cuma bebas itu Hmm. Sabtu sama Minggu. Nah, banyak kan Sabtu Minggu pun kita gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas, Su. Juga. Tugasnya ada yang nggak berat itu. Kebetulan saya ada ikut ekstrakurikulernya yang mesuk ya, menggambar, Su, seni. Nah, itu Wow, cukup bisa. menyita waktu, Su. Ya, Sufa atau ya. Wahwa. Jadi semuanya dipelajari, ada belajar sufanya, Lenpu yang melukis topeng itu juga ada, Su. Wahwa. Ada Cence-nya yang potong-potong buat bisa. kertas itu. Ada Iya, belajar juga. Bisa. Jago banget sih enggak, Su. Bisa. Tapi itu susah banget loh, Dri. Dari sekian banyak yang itu yang kertas dilipat-lipat, digunting-gunting terus dibuka bisa jadi lukisan. Gimana ya jadi mereka? dipotong, kita sistemnya potong pakai cutter gitu, Su. Oh, Nggak potong digunting. cutter. Potong cutter disusun. Ya, jadi butuh gambar ayam, gambar naga, atau pemandangan, atau orang gitu, Su. Itu cukup menyita waktu lah mengerjakannya. Ya, itu kalau kita bisa itu udah jadi suatu yang luar biasa sih ya. Suatu hal yang berharga banget tuh kalau sekarang. Kayak streaming, sulam, mereka bisa bikin lukisan dari benang sampai halus-halus banget. Itu Iya, itu perlu kesabaran banget kalau yang itu ada dibawa langsung ke pusat kerajinannya, Su. Kebetulan kalau bawa, itu kita belajar, ada kasih barangnya untuk sampel kita belajar, boleh dibawa pulang. Nah, itu lukisan yang sulam itu semuanya mahal-mahal, Su. Ada yang sampai puluhan juta. Dari tingkat kesulitannya yang membedakan harganya. Makin sulit, makin mahal. Hebat ya, luar biasa. Tapi kalau dari jauh nggak kelihatan itu sulaman, hebat gitu maksudnya. Iya, betul, Su. Gimana dia bisa mikirin? Itu dipelajarin juga ya, ada pelajarannya yang kayak halus-halus ya. Itu hanya tas tambahan, hanya bawa ke tempat sekali aja sih, Su. Jadi kalau di sekolah nggak diajarin. Karena itu memang butuh satu mengajar khusus gitu. Di Sufa bisa dong, Sufa ada di gambar lukisan pemandangan Cina ada, Su. Cuma kemarin kita ada gambar, saya kebetulan gambarnya masuk yang cukup bagus, jadi diambil sama sekolah, Su. Rencana pengen bawa pulang. Wih, gambar lagi dong. Tapi udah nggak ada gurunya, beda ya, Dri ya. Kalau kita gambar lagi nggak ada gurunya, feel-nya nggak dapet ya. Tapi kalau kamu mau di sini, mau belajar di sini ada, bisa. Ya. Di Jakarta ada. Apakah ada yang bisa dibeli nggak kertasnya, Gus? Bisa. Panjang itu ada. Jakarta ada jual gitu. Ada. Itu kamu Tokopedia juga ada. Oh, ada. Nah, kalau mau tahu lagi di sini ada Yudi Gejali di Instagram, Yudi Gejali. Dia lebih keren lagi, kayak dia sih kayaknya mungkin Master Zen ya, dari Tergar sih. Dia aktivis Tergar, dan dia Yudi Gejali itu lukisannya, kuah-kuahnya mantap banget, keren. Dan itu kita, kalau kamu memang senang itu bisa didalamin jauh lebih daripada apapun loh. Karena cuma modal ngopi, tinta, sama skill, ketenangan, dan lukisan. Bisa bikin di tengah, kalau di Cungkot tau kan, di pinggir-pinggir jalan, mereka buka lapak gitu kan. Tulisan nama bagus, gambar bagus, kuda, wah itu cuma dalam hitungan menit. Paling lama setengah jam jadi. Wow, amazing. Iya, kalau di jalan ada yang tulis-tulis kaligrafi Cina, Su. Jago-jago semua tuh. Jago-jago ya itu. Jangan dilihat mereka kayak kaki 5 itu, tapi piagamnya banyak banget. Jam terbangnya udah tinggi sekali.
Iya, bisa latih terus itu sih, harus. Soalnya kalau nggak lupa nantinya. Iya, Dan kalau nggak kayaknya kelamaan harusnya bisa jadi kaku. semua, iya, biksu juga harusnya bisa gitu. Kalau jadi biksu harus melekat, bukan melekat, harus memang belajar. Tapi saya dulu nggak ngambil nggak ngambil bagian sufa, saya ngambilnya bagian Hmm, masak. Karena bagus juga makan sih is dulu. my life. Sama kan kita makan. Jadinya ya dulu nggak ambil sufa. Jadinya yang lain pada sufa kita makan. Kan habis Makan juga masak bagus makan. tuh kan seni memasak ya. Ada Iya, triknya juga masak kalau masak itu. vegetarian. Iya, cuma kalau belajar di Taiwan sama aja. Bumbunya itu doang. Masih hebatan orang Indo. Bumbunya banyak gitu. Jadi kita harus beruntung lah, bersyukur. Di Indo semuanya ada, semua komplit. Bumbu paling komplit. Tes juga makanan paling enak sebetulnya. Iya, kalau untuk Ya. makanan atau nggak tahu juga sih atau karena memang kita lahir di Indonesia jadi lidahnya dari Indonesia bilang masakan Indonesia lebih enak sih su. Iya. Tapi lama-lama bosan juga Kembali, nih Cungko su makanannya kok. kamu harus variasi. Misalnya kan di Cungko kan ada banyak variasi. Kayak misalnya kita pergi ke restoran Muslim, terus kita pergi ke restoran Sincang. Ah, ya Muslim juga sih ya. Tapi ada berbagai tempat. Terus kita ke Henan. Dia ada restoran-restoran yang mesti tahu gitu. Ini restoran Makanan apa, makanan restoran khasnya apa. ya su. Khasnya, iya. Lihat makanan jadi kangen. Tapi tiap hari pasti makan bapau. Murah meriah. Satu Itu sering kantong su. plastik isi 10. Citanping, Cianping, ya kan? Iya. Satu bapaunya, satu kantong plastik isi 10 dari rumah sampai ke sekolah habis. Iya. Hanya sekali caplok, sekali caplok. Ya. Itu Sambil jadi jalan kangen. sambil makan. Iya, Sampai ada sekolah sudah habis. Citanping, udah habis. Ya, kenangan ya, bisa sekolah di luar juga Paramita. Kita harus dukung adik-adik kita juga yang sekarang mau ambil beasiswa itu gimana caranya dulu kamu ngurusin itu? Apa ada yang nawarin, apa memang kita mencari sendiri atau diurusin? Eh, saya apply sendiri su. Kebetulan saya kenal pengurusnya, langsung saya tanyakan ada nggak beasiswa untuk yang setahun aja ke Cina gitu. Dia bilang ada. Hmm. Nah, disiapkan dokumen-dokumennya, saya persiapkan semuanya, urus sendiri su, termasuk ada Oh, cek kesehatan juga. Jadi ke sana tuh ya. harus kita medical check up dulu. Di Jambi Nah, tuh ya, apa ke Jakarta? di Jambi medical check up-nya. Oh, yes. Nah, jadi kita check up semua dokumen yang diperlukan disiapkan. Nah, habis itu tinggal nunggu kabar su. Dan kebetulan yang saya kalau dapat kabar itu nggak sembarang orang mau langsung dikirim. Memang harus ada Hmm. basicnya. Dari Jambi memang Oh. harus ada basic untuk bisa pergi. Nah, sampai Hana sih kita lihat dari kota lain, kebetulan ada yang memang Hmm. basicnya tuh kayak baru 3 bulan belajar dikirim dari mungkin ya kebijakan kota-kota masing-masing ya Su. Kalau dari Jambi asal memang ada basic yang lumayan baru bisa ke sana. Kamu memang udah bisa Mandarin? Ada Apa Su, udah memang dulu dari kecil? sebelumnya Ada. dari kecil dari SMP sudah belajar sampai SMA kelas Dawan. 2, kelas itu kelas 3 stop karena sudah mau masuk kan bakal sibuk kelas 3. Terus pada kuliah tamat pas balik ke Jambi kan kerja cuman setengah hari su malam tuh nggak ada kegiatan. Jadi saya Ya. belajar lagi su les lagi. Hmm. Walaupun nggak ada Hmm. paksaan dari orang tua atau dari manapun, saya Ya. keinginan sendiri Jadi belajar. memang ada kemauan kuat untuk Ya, itu dan mau makanya sendiri kamu untuk bisa ada belajar. jodoh. Iya betul. Karena nggak semua orang bisa berjodoh ke sana juga ya. Dan Iya su, walaupun demikian, kayaknya beruntung lah semuanya bisa diberikan kondisi tempat di ya dimudahkan ngerasain lah, jalan ke sana, ya. dimudahkan. Karena ada yang Jadi mau di pergi mana pun, ada niat, ada tekad pasti ada jalan ya. ya betul su. Mm-mm. Jadi bersyukur banget Ada bisa Suandi, sampai ada Wencien. ke Hmm. luar negeri ya su. Itu pengalaman yang luar biasa sekali untuk saya juga. Masa itu sebuah karma baik yang besar juga. Saya pikir kalau mau untuk biaya sendiri betul-betul sanggup su ke sana. Betul, betul, Ya, betul sekali. cuman ya Iya, mungkin jadi berkat ada kita bantu-bantu kenalin, negara juga. kita kenalin juga Indri ini adalah salah satu pengurus Mudi Talak Kidan juga.
Jadi buat anak asuh Mudita, Indri bantu-bantu volunteer ya, udah lama juga sebagai volunteer bantu adik-adiknya. Jadi kita lihat membantu orang di dunia pendidikan, menolong orang, mengajar dengan tulus, dan kemudian ada buahnya juga. Kita bisa memiliki sesuatu yang mungkin nggak bisa kita duga ya, karena beasiswa itu banyak, Dri. Biasanya yang apply itu bisa ratusan, bahkan ribuan. Dan bisa terpilih, terus kemudian juga bisa jalan, dan semuanya itu difasilitasin. Itu juga hal yang berkah. Mungkin kita anggapnya, ya terima kasih saya kepilih, dan kita dijalanin gitu aja. Mungkin biasa aja. Tapi sesungguhnya dibalik itu semua, ada kekuatan yang tadi kamu bilang, karma-karma itu yang luar biasa. Kebajikan kita. Sandi Marjuki bukannya Ko Ahok. Sandi Marjuki. Ciwani ya? Anaknya Ciwani. Ciwani kali ya? Intinya. Iya. Kita undang yuk. Kita undang Ciwani ngobrol-ngobrol yuk. Nah, Ciwani, ayo masuk. Yes. Kita ngomong. Soalnya kemarin ada Sis Brenda kan. Sis Brenda bilang Ko Budi itu juga katanya dulunya bela-belain banget tentang Candi Muaro Jambi kan. Nah, terus juga udah gitu. Sis Brenda bilang memang Ko Budi itu dulu pernah jadi raja di situ. Makanya dia ada responsibility. Tapi sayang usianya juga nggak lama ya. Nah, dan demikian juga Ciwani tiba-tiba WA aku. MLC Jambi, Cerika. Ya, dan kemudian Ciwani bilang, katanya Ko Ahok juga kan dulu sering banget deket sama Ko Budi kan. Iya. Sering ikut, sering kemana-mana. Ya ini memang manusia-manusia besar. Jadi saya nggak salah kalau katakan dulu di Jambi itu bahwa kalian yang di Jambi ini adalah mungkin dulunya adalah juga bagian daripada peninggalan sejarah itu. Bagian dari sejarah, bagian pelaku sejarah. Jadi jangan pernah kita mumpung di Jambi, terus kemudian kita juga harus ingat kembali, harus majukan agama Buddha di Jambi. Ciwani malu-malu. Ciwani gimana sih, sharing dong ya. Ya, dari MLC Jambi sampai ya bersyukur. MLC Jambi saat ini bagaimana ini? Gimana MLC? Lancar ya. Terima kasih ya udah mau bantu. Sama-sama. Iya. Dan donatur tetap Jambi ini juga nggak kekurangan karena mereka kreatif, bisa banyak juga. Terima kasih buat semua donatur MLC yang di Jambi, juga dari seluruh Indonesia ya. Ayo Ciwani masuk dong. Ciwani ya, temenin Indri di sini ngobrol-ngobrol, kan tahu kecilnya Indri. Iya, Ciwani paling tahu kecilnya Indri dan anak-anak semua. Ayo Ciwani ya. Dari SMP betul. Ciwani masuk ya. Ayo. Berani dong jadi Dhamma Duta. Diterima, Ceh. Nah, udah tuh. Request. Oke. Diterima. Ya, silakan kita tunggu. Jadi kadang-kadang memang keindahan hidup itu adalah ketika kita bisa berbagi sama orang lain dan kemudian kita menyukuri bahwa bersyukur. Aduh, saya masih bisa bimbing adik-adik saya. Terus kasih tahu juga adik-adiknya. Ada program beasiswa. Kalau kamu memang mau merubah hidupmu menjadi lebih baik, ya ikuti jejak kokoh ya, kokoh. Karena saya di mana ya? Saya di Xiamen. Kalau di Xiamen juga kita bisa saksikan, Xiamen itu banyak sekali mahasiswa beasiswa yang di sana. Dan di Xiamen itu seru lagi tempatnya. Kalau function kita naik kapal terus sampai ke tengah-tengah, tengah-tengah terus baru dilepaskan. Iya, enak. Ciwani udah di-invite. Iya. Ciwani udah di-invite loh, Ciwani. Agak malu tuh. Iya, malu nih gimana nih, kumaha. Ya, sudah. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita mempunyai ada organisasi sosial di bidang pendidikan, yaitu Mudita Love Children. Dan Indri adalah salah satu pengurusnya bagian Jambi. Di sini juga ada hadir bendahara kita, siapa? Jamie, ya, Ci Jamie. Ci Jamie yang ada di sana. Bendahara Jambi. Ya, itu dari awal udah sampai sekarang, suhu. Nah, ini dia. Jangan ditolak. Gabung. 1, 2, 3. Terjadilah. Kok kagak masuk? Udah diterima padahal. Oke, saya mungkin mau sharing sedikit tuh, Pak.
Kalau berbuat baik itu Iya. bisa ada rasa bahagianya tersendiri tuh. Kami toko su. Ibu Megawati, selamat datang. Wah, jangan bilang Ibu Megawati, Bu. Hari ini kita khusus. Hari ini khusus Suaranya- tanya si suaranya. Indri. Jadi saya nggak perlu bergabung, Su. Justru pengen tahu masa kecilnya Indri. Lalu Ciwani mah nggak pernah dandan dia. Natural. Oh, ya, natural. Nggak perlu dandan, Masih Su. ada waktu 5 menit ya. Nah, Indri, Jadi silakan bercerita Indri waktu dari kecil. Indri waktu kecil ya. Menurut saya waktu itu mereka waktu itu satu rombongan dengan si di atas Suwandi ya Indri ya Sui ya. Oh nggak salah Iya. di atas Iya. Suwandi. Indri waktu itu bergabung ke Amerta tuh memang anak-anak ini memang mau bergabung dengan hati. Jadi mereka tuh berusaha kreatif. Berusaha kreatif di Amerta dan mengeluarkan ide-idenya. Nah, dari situlah kita lihat anak-anak ini sangat benar-benar istilahnya kata orang istilah negeri sononya full heart bener sama Amerta gitu. Nah, dari situ ya dari kelompok mereka ya ada Andi juga masuk, Andi CS lah satu grup. Andi and the gang. Andi Iya, Gang. Dan aku isu dengan adanya kelompok mereka ini termasuk dulu waktu dulu juga ada Suwandi yang juga sangat semangat juga. Suasana kita yang harusnya maksudnya biasa-biasa saja jadi ada aja ide dalam mereka hidup. untuk kreatif Iya. ya hidup sekali sungguh. Iya, hidup. Nah, sayangnya sekarang sudah pada dewasa, sudah pada kerja sungguh. Jadi Belum ya, nikah, Ce. belum nikah ya. Sayangnya sudah pada sibuk, ada kesibukan lain sayangnya suhu di sini aja. Jadi mereka membagi antara wihara sama pekerjaan yang harus dijalani mereka saat ini gitu suhu. Oke. Ciwani udah nggak sedih lagi dong. Oh, Mito. Udah bisa move on dong ya. Udah bisa jadi penceramah ya. Mudah-mudahan suhu akan belajar. Udah bisa tuh. Ya, iya. Cayo. Kamsia suhu. Iya. Jadi saya juga belajar bahwa seseorang itu yang baik banget semasa hidupnya, low profile banget, dia melayani dan dia bisa akses ke anak-anak muda maupun orang tua, tidak pernah akan sia-sia. Oh, Mito. Apalagi setelah kemarin dengerin cerita tentang Sis Brenda tentang Kobudi ya. Iya. Dari situ aja kita bisa tahu, waktu dia masih hidup, orang ada yang pro dan kontra. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Bilang dia kepo lah, bilang dia gimana lah, segala macam. Tetapi kebaikan dia, konsisten dia, kepedulian dia, membuat dia mengakhiri dengan indah. Iya, betul. Itu dia. Dan kita baru tahunya, oh ternyata dia Adalah raja di orang sana. hebat dulunya. Iya. Iya, saya juga Jadi termasuk Ciwani, termasuk Indri, termasuk yang lain. Harus ingat. Orang Jambi ya. Orang Jambi harusnya punya sudah ada jodoh kelahiran di Jambi harusnya punya Menjaga. jodoh di bola Jambi sih ya. Wah, betul. Aku aja pengen tinggal di sana. Adem itu candinya. Tapi kalau malam kan haunted. Siang-siang aja ya, sama sore. Ya, siang-siang aja tuh. Iya. Oke, Ciwani. Kedatangannya suhu di Jambi suhu ya. Iya, terima kasih ya Ciwani. Oke, thank you juga. Su. Happy selalu, bahagia. Ya, saya Cewani. Nah, tuh, ada tuh. Nah, ada Rosa juga nih. Kemarin anaknya hebat ya. Anaknya Rosa, lihat kan? Dih. Wah, Yes, Miss Campbell, apa namanya? Punya anak. Hebat. Ada siapa lagi nih kita bisa culik? Udah tinggal 4 menit lagi, ya nggak apa-apa. Nah, jadi memang kehidupan itu lucu ya, kita saling berkoneksi, saling bisa tahu, dan yang penting adalah kalian udah di Jambi, iya Bianca. jadi
Jadi semuanya terkoneksi dan semuanya harus tahu kenapa kalian bisa lahir di sana dan kalian bisa menjaga apa yang harusnya dijaga. Itulah dia. Iya, Su. Ya. Jadi Ngomong-ngomong si Andre kemana nih? Andre mau ngasih surprise tadinya, tapi dia lagi di jalan. Oh. Iya. Baik, Andre, apa yang mau disampaikan tentang kebaikan untuk kita semua? Ya. Intinya jangan stop berbuat baik. Kecil apapun, suatu saat karma baik yang kita perbuat akan berbuah kepada kita sendiri. Saya yakin hukum karma itu berlaku kepada siapa saja, mau percaya nggak percaya, pasti ada hukum karmanya. Mau dimanapun pun kita lakukan, dilihat orang nggak dilihat orang pun tetap akan kembali kepada kita. Betul. Gitu. Itu dia. Ada Santi Jambi kan nih? Ya, kita undang ya, Santi. Ko Edi kan? Mungkin kayak itu. Santi. Nggak apa-apa, masih ada 3 menit. Ko Edi-nya nggak ada, nggak bisa. Sansan, ini beda. Sansan. Oke, jadi di dalam hidup ini jangan pernah menyerah dan kamu harus memiliki satu tujuan, goal setting, dan kebaikan apapun yang telah didapatkan itu adalah berkah dari yang sebelumnya dan jangan lupa untuk menanam kembali. Dan kepada anak-anak adik-adik kita, semua yang dari MLC, kalian nggak perlu bersedih terlahir sebagai keluarga yang kurang. Karena kita sudah memotivasi mereka, memberikan kondisi supaya mereka bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Dan sesuai dengan kebaikan yang dilakukan, pasti tidak akan sia-sia. Dan yang jelas, hidup masih di depan. Kita belum tahu apa yang terjadi di depan, tapi kita adalah perancang yang terbaik dari saat sekarang. Apa yang kau inginkan dari sekarang, digolin, disusun, dibikin rencana. Tapi nggak usah terlalu banyak inginnya, tetapi yang penting kita banyak bersyukur ya. Syukuri apa yang datang, syukuri kesempatan, dan syukuri apa perjuangan yang kita bisa lakukan. Hari ini ada karena hari kemarin. Hari yang akan datang ada karena hari sekarang. Dan kekuatan pikiran kita bisa menciptakan segalanya. Kalau kita sudah tidak ada niat, kita sudah tidak ada kemauan, dan kita tidak ada satu harapan, maka percayalah apapun yang kalian inginkan tidak akan tercapai dan tidak akan terkondisi. Jadi perlu semuanya dipersiapkan dari sekarang. Dan yang penting adalah kebaikan itu akan menyertaimu semasa hidupmu. Banyak orang susah, banyak orang komplain tentang hidupnya karena apa? Perbuatan baiknya kurang. Perbuatan yang kurang baiknya begitu banyak. Dan itu nggak usah diajarin. Dari kecil sampai sekarang orang paling jago kalau untuk berbuat tidak baik ya. Tetapi kebaikan itu kurang. Dan kebaikan itu ada level ya. Ketika kita hanya melakukan level yang di bawah, kita tidak mau mencoba untuk level yang di atas, maka buahnya juga tidak akan wow gitu. Iya, Su. Ya, kalau sekarang kita lihat kalian terjun untuk membina adik-adik, membina yang kemarin-kemarin, kita nggak pernah sadar, kita pikirnya, oh kita cuma ngajar aja. Tetapi kalau satu orang aja dari muridmu berhasil, sukses, dan dia bisa mengajar yang lainnya, itu kebaikanmu berapa banyak itu, seperti kayak multi level kebaikan. Makin banyak yang di bawahnya yang sukses, yang kepalanya akan memperoleh berkah yang luar biasa. Maka jangan pernah sepelekan hal-hal kecil yang menjadi tugasmu, dan apa yang bisa dijadikan tanggung jawabmu, bisa disebarkan, bisa divibrasikan. Nah, ada Ci Erika loh, ada sayang tinggal 1 menit, nggak jadi ditarik. Iya, terima kasih Ci Erika. Ini adikmu sudah numpul di sini. Besok Ci Erika ya, sama Edi berdua ya. Terima kasih semuanya. Dan kalau misalnya ada yang ingin bertanya, atas kesempatannya Suhu ya. Iya, ada yang mau ke Jambi, dari siapapun mau ke Jambi, mau ke Candi Muara Jambi, bisa hubungi Indri ya. Karena Indri waktunya lebih banyak santai, freelance, dan teman-teman. Kita akan dukung dan akan sambut. Jangan nanya saya kapan ke Jambi ya. Terima kasih. Terima kasih tuh, Amitoho tuh. Ya, semoga semua malu berbahagia. Terima kasih. Terima kasih tuh. Dadah. Amitoho.